dunya. Jadi ceritanya itu ketika orang enggan untuk zakat padahal sudah wajib zakat, hati-hati, itu hartanya bisa bawa penyakit itu. Kenapa kata kitab pengarang ini itu harta kotor ketika harta tidak dizakati padahal sudah nyampe nisab dan haul tapi enggak dikeluarin, akhirnya apa? Hartanya bolak-balik ke rumah sakit. Makanya Rasulullah SAW itu menyatakan obatnya segala penyakit itu sedekah. Tuh. Jadi obat dari segala penyakit itu dengan cara bersedekah. Allah a'lam bishawab. Waqad yu'aqibu waqad yu'aqabu qabla al-mauti kama waqa'a. Terus kemudian maju lagi itu. Minat dunya ala ghairi millatil Islam. Nah, orang yang enggan zakat itu dikhawatirkan matinya meninggalkan dunia ini bukan dalam milah Islam, begitu. Matinya su'ul khotimah, khawatir begitu kata pengarang ini. Makanya ketika wajib zakat jangan banyak alasan, keluarkan kalau sudah mencapai nisab dan haul. Waqad yu'aqabu qabla al-mauti. Dan terkadang yu'aqabu dihukum qabla al-maut, sebelum mati. Siapa mereka? Orang yang enggan zakat. Kama waqa'a zalika, sebagaimana terjadi itu li Qarun. Siapa Qarun? Min Bani Israil, dari kalangan Bani Israil. Hina ketika mana zakah, mencegah zakat, menolak zakat, enggak mau mengeluarkan zakat. Apa yang terjadi? Dalam surat Al-Qasas 81, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Fa khasafna, dibenamkan, maka kami benamkan siapa? Qarun. Wa bidarihi, beserta rumahnya. Kemana? Al-ardh, ke dalam bumi. Semuanya itu, orangnya, pemilik harta itu Qarun, sama rumahnya itu yang mewah, itu kuncinya aja, kunci gudangnya hartanya dia itu gak bisa dibawa orang, harus pakai keledai, saking banyaknya kuncinya, berat. Namun dia apa? Sebabnya apa? Ingkar, mengkufuri nikmat Allah, tidak mau mengeluarkan zakat, menolak untuk berzakat. Fa khasafna bihi, Allah benamkan Qarun dan rumahnya bumi. Subhanallah min zalim. Waqad warada, dan telah diriwayatkan annal mal, harta alladzi la yuzakka, yang tidak dizakati, yatamassalu, akan menjelma li sahibihi, kepada pemiliknya harta itu, mauqifil qiyamati, di pelataran hari kiamat nanti, hayatan azimatan, seekor ular azimatan yang besar, fayutawwaku biha, membelit ular itu, unuquhu, lehernya. Subhanallah. Harta yang tidak dizakati, hati-hati itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Ali Imran 180, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Sayutawwaquna, harta yang dibahilkan itu, ma bahilu, yang mereka bahilkan itu, yaumal qiyamah. Sayutawwaquna, dikalungkan
di lehernya itu kapan? Yaumul qiyamah. Ali Imran 180. Punya harta banyak buat sendiri, tidak mau berbagi, tidak mau mengeluarkan zakat. Waqala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min sahib, tidaklah pemilik emas, zahabin emas, wala fiddatin perak, la yuaddi minha, tidak dikeluarkan haknya, haqqiha, illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali nanti di hari kiamat, sufihat lahu, dipipihkan, dikepengin tuh, dipipihkan, sofaihu minnar, ya, lempengan-lempengan itu dari api neraka itu dipipihkan, faukhmiya alaiha, lalu ia dipanaskan, fi nari jahannam, di atas neraka jahannam, fayuqwa biha, lalu lempengan itu hartanya dia tuh yang dia bahikan itu, fayuqwa biha, buat setrika tuh, setrika dengan lempengan itu, jabinuhu, dahi orang itu, wa jambuhu, lambungnya, wa zahruhu, punggungnya. Subhanallah. Kullama, setiap kali, baradat, lempengan itu dingin, uidat lahu, diulangi itu, fi yaumin kana migdaruhu, satu harinya itu, migdaruhu sekitar khamsina alfasanah, 500.000 tahun. Itu sehari disetrika itu lempengannya baru dingin tuh. Yang setrika baju aja tuh. Lempengan itu siapa? Harta yang tidak dizakati. Al hadisu bitulihi, ini hadisnya panjang sebenarnya. Wa fihi, dalam hadis disebutkan juga, anna sahibal masyiyati, bahwa pemilik al-masyiyati, hewan ternak, allati la yukhriju zakatahu, tidak mengeluarkan zakatnya, ta'tihi yaumal qiyamah, hewan ternak itu ta'tihi, mendatangi orang itu, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, dalam jumlah awfar makanat, jumlah itu lebih banyak dari jumlah yang ada, ya, punya ternak banyak tapi nggak mau dizakati. Itu nanti di hari kiamat itu ternak yang melebihi dari yang dia miliki, fatato'uhu, ya, menginjak-injak bi akhfafiha, dengan kakinya, kaki hewan itu, wa azlafiha, ceker, wa ta'adduhu, dan menggigit, bi afwahiha, menggigit orang itu dengan mulutnya hewannya sendiri padahal, watang tohuhu, menanduk, bikuruniha, dengan tanduk-tanduknya diinjak-injak, digigit, ditanduk oleh siapa? Atau hewan ternaknya dia yang nggak dizakati. Allah alam bisawab. Wa min adabil muzakki, dan di antara adab muzakki, etikanya orang yang berzakat itu, allati tuta'aqqadu alaihi, ditekankan, tuta'aqqadu, diketatkan, alaihi, atasnya, ayyakuna thayyiban nafsi, ya, hatinya harus senang, harus baik, ikhrajiz zakat, saat mengeluarkan zakat, nggak boleh ada gerutu. Farihan, harus kondisi senang, masruron, bergembira, mustabsiron, berseri-seri, mukanya mumtinnan, mengharapkan, lil mustahiqi, kepada mustahik, biqabulin zakatihi minhu, dengan harapan diterimanya zakat, minhu ghairu manin, tanpa manin, mengungkit-ungkit, nyebut-nyebut, enggak usah, cukup mengharapkan diterimanya zakatnya itu.
Jangan ungkit-ungkit zakat yang sudah diberikan. Itu adabnya begitu, etikanya begitu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. La tubtilu, jangan kau batalkan, gugurkan, hilangkan shadaqatikum, sedekah kalian. Dengan apa? Bil manni, nyebut-nyebut sedekahnya. Wal adza, menyakiti siapa? Perasaan si penerima. Ngasih sih ngasih, tapi nih buat kamu kere miskin, yo pakai diembel-embelin begitu, hatinya sakit kan gitu, direndahkan. Al-Baqarah 264. Wala yanbaghi, dan semestinya lil muzakki, bagi penunai zakat itu, ayyakuna karihan, ada unsur gak suka, karihan, enggan. Jangan ikhrajiz zakat, saat mengeluarkan zakat harus ikhlas itu. Memang kewajibannya, wajib, haknya harta itu ya keluarin, zakat itu namanya. Kalau ditahan-tahan justru nanti jadi kotor tuh hartanya, penyakit lah, hartanya banyak, udah rumah dari kurang masalah gitu kan. Allah alam bisawab, yahdar, waspada min zalika, dari itu semua, kata pengarang ini, fa innahu, maka sesungguhnya itu semua min sifatil munafiqin, sifatnya orang munafik tuh begitu. Qala Allah Ta'ala fihim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, wala fihim wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala. Fihim, dan mereka, wala ya'tuna az-zakat wala ya'tuna as-salat, enggak pernah salat, illa wa hum kusala, kecuali mereka kusala, malas. Sekalipun sholat malas deh tuh, biar kelihatan sholat gitu. Wala yunfikuna, dan tidak pula menafkahkan harta mereka illa wahum karihun, kecuali mereka enggan, nggak mau. Itu munafik. Wa arada bil infaqi, dan Allah Subhanahu wa taala maksud bil infaqi di atas itu, wala yunfikuna illa wa hum karihun. Apa kata pengarang ini? Ikhrajaz zakah, mengeluarkan zakat. Wa arafa, dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan annal munafiq, bahwa orang munafik qad yusolli, kadang sholat, walakin ma'al kasli, tapi ya kasli, malas. Faqad yuzaki, kadang juga mengeluarkan zakat, ma'al karohiyati, disertai dengan rasa enggan. Jadi cirinya orang munafik itu sholat malas, zakat terpaksa, ya, biar jangan dibilang orang pelit lah gitu. Aman tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum, maka barang siapa yang menyerupai kaum itu, fa huwa minhum, maka itu dari mereka, seperti mereka, guna mereka. Ketika kita menyerupai orang-orang munafik, kita pun berarti sebagai orang munafik, orang begitu. Allah alam bisawab. Wa min adabihi ay yakhrujaz zakah, dan diantara etika penunai zakat itu apa? Min azwadi malihi wa dzalika afdalu. Min azwadi malihi, yang dikeluarkan tuh harta yang terbaiknya, yang terbarunya, terbagusnya. Wa dzalika afdal, itu lebih utama. Wal wajibu, dan hal yang wajib, al ikhraju minal wasti, wajibnya itu mengeluarkan itu apa? Minal wasti, pertengahan lah, jelek enggak, kebagusan juga enggak, begitu. Wa amma ikhrajur radi, adapun mengeluarkan harta radi yang berkualitas, yang buruk,
fa ghairu jair, maka tidak dibolehkan illa ayyakunal malu kulluhu kadzalik, kecuali harta itu semuanya begitu. Kita panen kena hama semua, jelek semua, ya nggak apa-apa itu, semuanya kita keluarin yang ada di situ. Ini kata pengarang itu begitu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tayammamul khabis, jangan memilih al-khabis yang buruk, minhu tunfikun, lalu kamu nafkahkan daripadanya. Al-Baqarah 267. Minal wajibi ala mukhrijiz zakah, dan di antara hal yang wajib ala mukhrijiz zakah, mengeluarkan zakat, alla yufarriqaha ala muqtada hawa nafsihi, ya. La yufarriqaha, jangan tidak membagi-bagikan zakat itu ala muqtada hawa nafsihi, dengan tuntutan hawa nafsunya, kemauan dirinya, semaunya sendiri. Bal ala muwaqatil kitab was sunnah, harusnya mengeluarkan zakat itu sesuaikan dengan perintah Al-Qur'an dan sunnah. Peminat tafriqi, dan termasuk membagi-bagikan ala muqtadul hawa, membagi-bagikan harta zakat sesuai tuntutan hawa nafsunya, ayyakhussu bi zakatihi, kalau ia mengkhususkan zakatnya, au bisai minha minal mustahiqin, ya, mengkhususkan zakatnya atau sebagian zakatnya kepada sebagian mustahik, pilih-pilih, dipilih-pilih lah kemauan dia, itu semaunya dia, si mustahiknya apa, si penunai zakat itu tidak sesuai dengan firman Allah, mang tahsulu lahu minhu, carilah itu yang bisa menghasilkan manfaat duniawiyah, dunianya, pilih tuh mana nih yang manfaat untuk saya gitu. Padahal yang menunaikan zakat begitu tuh pikirannya, wa khidmati wa nahwihi, atau semacamnya. Fa iza a'tahu li annahu, kalau apabila memberinya harta zakat, li annahu yukhdimuhu, karena sesungguhnya mustahik itu selalu melayaninya. Orang itu karena sering melayaninya, dikasihlah zakat sama dia itu. Au yu'azimuhu, atau menghormatinya, dikasihlah zakat sama dia. Pilihan yang miskin, yang fakir, karena menghormati, nggak dikasih sama dia. Karena bizalika musian, itu semua jika seperti itu musian, buruk, watak buruk. Warubama, terakhir, warubama, boleh jadi la tuqbalu minhu zakatuhu, tidak diterima zakatnya itu. Wa in kana alladhi a'tahu, walaupun dia memberinya ma'azalika mustahiqan, walaupun dia memberinya sesuai dengan yang berhak menerimanya, tapi tadi dipilih-pilih gitu. Fa amma idza atahu likaunihi min ahli zakah, adapun apabila ia memberinya likaunihi min ahli zakah, karena keadaan orang itu termasuk orang yang berhak menerima, faqad walam yubali ma'azalik, walam yubali, ya, tidak peduli ma'azalika, dengan itu semua yang tadi di atas tuh, ngambil-pilih lah. Agana yang fauhu, manfaatnya dia ngambil-pilih begitu, ya'rifu, atau mengenal padanya, enggak amla atau tidak lah pokoknya. Fala yadurru dzalik, maka itu tidak membahayakan, tidak mengapa, kasih dah tuh. Jangan pilih-pilih mana yang bisa memberi manfaat si kaya itu, jangan. Wa in kanat lahu fihi manfaatun, meskipun pada akhirnya nanti penerima itu terdapat manfaat, wa bi hajatun, dan kebutuhan terhadapnya si pemberi zakat itu. Penting tadi jangan pilih-pilih dah, yang kenal gitu kasih zakatnya, yang fakir nih nggak kenal, nggak dikasih. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.